Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Satriadi, bertugas di SMP Negeri 1 Atap Koto Prambahan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Riau dengan NIM 2105437125 dan nomor peserta 20150387464. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Atap Koto Prambahan pada siswa kelas 8 materi notasi dan nilai fungsi. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan ketua kelas siapkan sebelum kita mulai pembelajaran. Pimpin doa. Siapkan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini nak? Jonathan ya. Apa kabar Jonathan? Izin. Mudah-mudahan urusan Jonathan bisa berjalan lancar, kemudian bisa bergabung lagi dengan kita bersama dalam kegiatan kita. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah? Akan siapkan bukunya nak. Akan siapkan bukunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, pada siang hari ini, Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kesempatan bertatap muka walaupun dengan keadaan terbatas, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal Amin. Baik, kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sudah baca buku sebelumnya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang notasi fungsi dan nilai fungsi, ya. Sebelum itu, Bapak ingin mengingatkan pembelajaran sebelumnya, ya. Pembelajaran sebelumnya yaitu tentang siapa yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Masih ingatkah kamu tentang fungsi? Ayo, siapa yang bisa ingat tentang fungsi? Kalau ada himpunan A dan himpunan B, maka fungsi A ke himpunan B adalah, ayo siapa yang bisa menghubungkan setiap anggota A tepat pada anggota B. Bagus, masih ingat ya? Lalu bagaimana cara menyatakan fungsi? Kemarin ada 3 cara. Oke, dengan diagram panah. Lalu yang kedua, ayo, masih ingat nggak? Yang kedua, koordinat kartesius. Lalu yang ketiga, himpunan pasangan. Oke, himpunan pasangan berurutan. Oke,
Oke, berarti masih ingat ya, itu nak dibaca lagi bukunya biar masih ingat pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi. Hari ini kita akan membahas tentang notasi dan nilai fungsi. Oke, sebelum itu Bapak kasih gambaran. Nah, materi fungsi ini, ya, persoalan yang berhubungan tentang materi fungsi ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh nih, kalau seandainya nih yang berhubungan dengan biaya taksi. Lalu yang kedua yaitu menghitung besar penghasilan per tahun. Nah, yang ketiga, pedagang nih yang bisa menghitung keuntungan atau kerugian. Jadi kita bisa memprediksi berapa besar keuntungan yang akan kita dapat atau yang kita inginkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menyatakan suatu fungsi dengan rumus yaitu fungsi dalam bentuk persamaan. Jadi kita menentukan rumusnya nanti dengan tepat, lalu menentukan nilai suatu fungsi dengan tepat. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rumus fungsi secara tepat. Lalu yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan nilai suatu fungsi dengan tepat. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin melihat kemampuan awal kalian dulu. Ya, kita akan mengadakan pretest dulu untuk melihat kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, silakan dikerjakan pretest untuk melihat kemampuan awal kalian. Nah, video silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Oke, sudah ya, kita akhiri ya. Nah, peringkat pertamanya si Jazira Almes dari kelompok 3 ya. Nah, ini dia nih. Pertanyaan yang banyak salah. Rata-rata masih banyak salah ya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, itu tadi yang untuk penilaian pretest kita. Berarti Bapak sudah dapat kemampuan awal kalian. Nanti kita akan mempelajari materi ini. Di akhir pembelajaran kita akan melakukan sekali lagi post test untuk melihat pemahaman kalian setelah mempelajari materi yang nanti akan Bapak berikan. Pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan model problem based learning. Sama seperti sebelumnya, kita akan belajar secara kelompok di dalam kelompok kecil. Kebetulan ini sudah dalam bentuk kelompok, ya. Dan di akhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompok kecil nanti. Oke? Nah, perhatikan semuanya ke depan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Cermati gambar di atas. Kira-kira ini tempatnya di mana nih? Di mana tempatnya? Pekanbaru. Ini apa nih? Stadion apa namanya? Ayo, siapa yang tahu stadion apa? Bulu tangkis. Namanya Stadion Udara. Stadion Utama. Ini namanya Stadion Utama Riau. Letaknya di Pekanbaru. Siapa yang sudah pernah ke sini? Belum? Lain kali jangan hanya lewat saja, singgah. Nah, di sini kalau sore hari, nah kira-kira nih dari gambar saja sudah nampak banyak permainan-permainan anak-anak, bahkan tempat ini dijadikan tempat olahraga sore hari. Nah, ini salah satunya nih, olahraga bersepeda. Nah, selain dari olahraga,
tempat ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi ada yang berjualan di sana, ada yang menyewakan dari seperti sepeda, menyewakan dari mainan anak-anak, sepeda listrik, ya. Jadi tempat ini tidak hanya jadi tempat olahraga, bahkan jadi tempat untuk mencari nafkah bagi sebagian masyarakat. Oke. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, perhatikan persoalan berikut ini, ya. Perhatikan persoalan berikut ini. Oke, di Stadion Utama Riau pada sore hari banyak dipenuhi oleh orang-orang untuk berolahraga. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari nafkah dengan cara menawarkan jasa sewa sepeda. Jadi di sana ada jasa sewa sepeda juga. Adapun tarif awal yang dikenai untuk sewa sepeda di sana adalah 10.000. Dan selanjutnya tarif sewa dihitung berdasarkan waktu lama penggunaannya, yaitu 7.500 per jamnya. Apabila lama waktu penggunaan lebih dari 30 menit, itu maka akan dihitung 1 jam. Jadi kalau lebih dari 30 menit akan dihitung 1 jam. Sedangkan apabila kurang dari atau sama dengan 30 menit, maka tidak dikenai biaya. Berarti yang hanya membayar tarif awal saja. Jika Ridwan dan Adit berolahraga di sana dan menyewa sepeda pada pukul 3.30 sore, 15.30 sore, Ridwan karena mudah capek akhirnya memutuskan berhenti dan mengembalikan kepada sepeda pada pukul 16.50, ya. Sedangkan Adit baru selesai dan mengembalikan sepedanya pada pukul 17.20 WIB. Berapakah biaya masing-masing yang harus dibayarkan oleh Ridwan dan Adit? Nah, persoalan ini nanti yang akan kita bahas dalam LKPD-nya. Untuk itu Bapak akan bagikan LKPD yang akan kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Oke, silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya. Untuk menjawab pertanyaan di halaman ketiga, kalian harus baca dulu pertanyaan materi yang ada di halaman kedua. Silakan dijawab. Memetakan X3, berarti karena bayangannya ini, jadinya rumus fungsinya jadi X sama dengan 2X tambah 3, sesuai dengan yang di sini. X sama dengan min 3, ganti X-nya dengan min 3, ya. 4 kali min 3 kurang 3, kan kurang 3. Dulu. Halo guys. Oke. Ini Bapak. Kalau di situ F memetakan 2X menuju 2X tambah 3, maka rumus fungsinya jadi Fx sama dengan 2X tambah 3 sesuai dengan yang ini. Nah, berarti yang di sini nanti kalau memetakan 4X kurang 3, berarti rumus Fx-nya berapa? Tetap ini juga, berarti 4X kurang 3. Nah, itu coba nih. Berarti 4X kurang 3. Nilai fungsi X sama dengan min 3. Tulis lagi Fx sama dengan 4X kurang 3. Fx sama dengan kurang 3. Ini nilai X 4X kurang 3.
Si Adit sampai jam berapa? Adit 15.30 sampai jam waktu di sini berapa? Sama dengan oke. Sampai mana? Apa tuh yang tadi yang saja sih yang ya apa? Ada kesulitan lagi? Bisa ya? Bisa. Dua tarik awalnya 10.000, tarik per jamnya berapa? Tarik per jam 10.500 kali 2 berapa? 7.500 kali 2 sudah sampai mana? Yang duanya berapa jam tuh? Berapa jam dia main? Kan hampir kurang 10 menit dari 2 jam kan? Nah, nanti kita hitung 2 jam buat sama dengan 2 jam. Oke, berikutnya lagi. Begitu ditanya lagi rumus fungsinya kira-kira apa? X sama dengan tarik awalnya berapa tadi? 10.000, berarti 10.000 ditambah biaya per jamnya berapa? 7.500 X itu kalikan dengan X.
Sudah siap? Mana kelompok satu nih? Kelompok satu udah siap? Oke, kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah dipilih satu orang yang presentasi? Kita bagi-bagi saja ya. Untuk yang presentasi di yang pertama, kelompok satu akan mempresentasikan, perhatikan ya, yang mempresentasikan halaman 3, kelompok satu ya. Kelompok satu akan mempresentasikan halaman 3. Nanti bacakan saja hasilnya. Oke. Kelompok 2 akan membacakan hasil presentasinya dari yang diketahui sampai yang halaman berapa nih? Halaman 5 ya. Kemudian kelompok 3 mulai dari biaya sewa adik sampai ke bawah. Oke? Paham ya? Kelompok 2 yang diketahui sampai yang biaya sewa Ridwan. Sampai biaya sewa Ridwan sampai di bawah. Ya, bacakan aja hasilnya. Oke. Lalu yang kelompok 3 dari biaya sewa adik sampai kesimpulan yang didapat. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 ya. Yang lain perhatikan ya. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok 1. Kan. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4x kurang 3. Kira-kira ada yang beda jawabannya? Tidak. Sama jawabannya? Sama? Oke, silakan dimakan kepada Najwa. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Silakan tampil kelompok kedua. Kelompok 2 ya. Yang lain perhatikan ya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Yang diketahui dan ditanyakan pada permasalahan di atas pada kotak di bawah ini. Tarif awal Rp 10.000, tarif per jam Rp 7.500. Ridwan sewa per jam dari jam 3.30 sampai jam 4.50 sama dengan 1 jam. Adik sewa per jam dari jam 3.30 sampai jam 5.20 sama dengan 2 jam. Waktu Ridwan jam 3.30 sampai jam 4.50 sama dengan 1 jam. Waktu Adit jam 3.30 sampai jam 5.20 sama dengan 2 jam. Biaya sewa yang harus dibayarkan Ridwan adalah 10.000 tambah 7.500 sama dengan 10.000 tambah 7.500. Hasilnya 17.500. Oke. Bagaimana penampilan kelompok 2? Sama kira-kira jawabannya? Sama. Kelompok 3 sama? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kelompok 3. Yang akan tampil adalah Nadira. Silakan Nadira. Sewa per jam dari jam 3.30 sampai jam 4.50 sama dengan 1 jam. Adik sewa per jam dari jam 3.30 sampai jam 5.20 sama dengan 2 jam. Waktu Ridwan sewa sama dengan 10.000 ditambah 7.500 dikali 2 sama dengan 15.000. Jika Ridwan akan dimulai dan mengakhiri pada waktu yang sama dan mereka dikenai biaya masing-masing sebesar 32.500, berapa jamkah mereka menyewa sepeda tersebut? 10.000 ditambah 7.500
7.500 X sama dengan 32.500 dikurang 10.000. 7.500 X sama dengan 22.500. X sama dengan 22.500 per 7.500. X sama dengan 3 jam. Setelah menyelesaikan persoalan di atas, coba kamu simpulkan dengan bahasa kamu sendiri terkait dengan rumus fungsi dan nilai fungsi. Rumus fungsi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nilai fungsi adalah nilai yang diganti dengan nilai x. Oke, baik, terima kasih. Kita beri plus untuk kelompok 3 ya. Nah, kira-kira dari jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kira-kira ada dari yang berbeda jawabannya? Bersama semuanya? Oke, baik. Selesai presentasi kita, maka selanjutnya kita akan menyimpulkan apa materi kita pada hari ini. Ya, baik. Kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini atau materi yang sudah kita pelajari. Pada pertemuan tadi kita sudah membahas materi tentang notasi dan nilai fungsi. Ayo Bapak ingin tahu siapa yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan rumus fungsi. Ayo Nurul. Rumus fungsi adalah fx sama dengan ax tambah b. Nanti fx sama dengan ax tambah b itu adalah bentuk umum dari rumus fungsi. Selanjutnya apa yang dimaksud? Apalagi yang bisa kita simpulkan pada hari ini ya? Ayo, nilai fungsi itu apa? Boleh ulang lagi nilai fungsi? Ambil apa nilai fungsi ya? Dengan nilai x. Ulang lagi. Nilai fungsi adalah nilai yang dapat diganti dengan nilai x. Nilai yang dapat diganti dari nilai x. Bapak perbaiki sedikit ya. Nilai fungsi adalah nilai yang didapat dari menggantikan variabel x dengan suatu bilangan ya. Jadi nilai fungsi didapat dari menggantikan variabel x dengan suatu bilangan. Sebelum kita selesai, tadi di awal Bapak sudah sampaikan ada post test ya. Ada post test. Bapak ingin melihat hasil dari pemahaman kita pada hari ini. Bapak akan bagikan soal prosesnya. Silakan tulis nama. Sudah ya, sudah dikumpulkan semua nilai soal formatifnya. Nanti akan Bapak koreksi untuk melihat hasil dari pemahaman yang sudah kita pelajari pada hari ini. Terakhir, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Kemudian untuk materi berikutnya, silakan pelajari materi menggambar koordinat fungsi ya, atau menggambar fungsi dalam bentuk grafik ya. Kemudian jangan lupa tugasnya, silakan kerjakan tugasnya di LKPD yang di bagian belakang LKPD yang Bapak bagikan tadi. Kemudian nanti akan Bapak share juga di grup WhatsApp kalian. Ya, terakhir jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker karena kita masih dalam keadaan pandemi. Ya, hindari berkerumunan dan sering mencuci tangan dengan sabun.
Bisa dipahami? Ya. Oke, terakhir kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.